kelas kita akan melanjutkan kegiatan pelesir lewat cerita. Siapa yang masih ingat apa arti kata pelesir? Bu, pelesir itu artinya jalan-jalan. Bagus itu, kalau minggu lalu kita pelesir ke Jakarta lewat cerita tentang ondel-ondel, sekarang Ibu akan ajak kalian pelesir ke daerah lain. Siapa yang berani maju dan mencari di peta nama tempat yang akan Ibu sebutkan? Aidil, kamu maju ya. Cerita yang akan Ibu bacakan asalnya dari Kepulauan Riau. Coba cari di peta, Kepulauan Riau ada di mana? Ketemu Bu, di sini ada tulisan Kepulauan Riau. Wih, jauh nih Bu. Iya, tempatnya jauh dari kampung kita ya anak-anak. Tapi kita akan belajar menemukan hal menarik dari tokoh-tokoh cerita yang berasal dari tempat yang jauh. Caranya, ayo tandai adegan cerita yang menurut kalian menarik. Pertama, tulis nama kalian di kertas kecil yang Ibu bagikan barusan. Sambil membacakan cerita, Ibu akan menunjukkan gambar setiap halaman. Nah, kalau ada perbuatan tokoh yang menurut kalian menarik, kalian boleh tempelkan kertas kecil barusan di halaman ini. Kita coba ya. Sahabat kecil Putri Pandan Berduri. Ayo Jenang, kamu pasti bisa. Putri Pandan Berduri memberi semangat Jenang Perkasa. Jenang Perkasa pandai bermain gasing. Ia juga pandai sekali memancing. Mereka suka naik perahu bersama sambil berkeliling. Suatu hari, Putri mendengar kabar keluarga Jenang Perkasa akan pergi berlayar. Mereka ingin pindah ke Pulau Galang. Putri memberi hadiah kepada Jenang sebuah gelang terbuat dari kerang. Nah, sekarang coba kita lihat ada nama siapa saja di halaman pertama ini. Ada nama Aidil di halaman ini. Aidil, apa yang menurutmu menarik? Itu Bu, mereka mancingnya di laut pakai perahu. Kayaknya asik tapi sulit ya Bu. Kenapa menurutmu begitu Aidil? Saya pernah ikut Bapak mancing tapi duduk di kursi. Kalau di perahu kan bisa goyang-goyang karena ombak ya Bu. Bu, saya punya pertanyaan. Kalau di laut kan tidak ada lampu. Jadi orang-orang yang mancing di laut cuma bisa mancing di siang hari saja ya? Wah, menarik ini jawaban Aidil dan pertanyaan Asti. Ibu tulis dulu pertanyaannya di papan ya. Karena ini nanti akan ada hubungannya dengan angin darat dan angin laut. Kita lanjut dulu ke halaman berikutnya. Ada nama Jarwo dan Listi di sini. Apa yang menurut kalian menarik? Baju anak-anak di buku itu beda sama kita Bu. Yang perempuannya pakai kayak sarung. Kalau menurut Listi, apakah itu ciri khas masyarakat mereka? Sepertinya begitu Bu, soalnya di halaman berikutnya waktu lagi makan sama-sama, perempuan yang sudah dewasa juga pakaikan seperti sarung. Oh, jadi kalau menurut Listi ini adalah salah satu ciri khas yang unik dari masyarakat itu ya. Bapak dan Ibu, teks fiksi dapat meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik untuk menganalisis dan merefleksikan nilai-nilai ke kehidupan mereka. Kecakapan yang dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teks fiksi. Bagus itu. Kalau minggu lalu kita Di akhir kegiatan, Bu Murni mengajak murid-murid membuat tabel untuk menuangkan perbedaan dan persamaan yang terlihat dari cerita dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ternyata, teks fiksi tidak hanya bisa digunakan dalam pelajaran bahasa Indonesia saja. Dari teks yang sama, guru dapat mengajak murid berdiskusi tentang ciri khas masyarakat dan siklus alam yang relevan dengan mata pelajaran IPAS. Bagaimana dengan jenjang SMP atau SMA?
Apakah cara membaca teks fiksi seperti ini masih menarik untuk remaja? Yuk kita tengok kelas Pak Domi di SMA Berbakti. Anak-anak, sebagai pembuka pelajaran hari ini, Bapak akan membacakan satu paragraf teks dari buku berjudul Sejarah Dunia untuk Pembaca Pemuda. Cerita kita sudah hampir sampai di masa muda orang tuaku. Coba kita data dulu perubahan yang penulis sajikan di awal cerita tabel ini. Dari tabel itu, siapa yang bisa menebak? Kira-kira penulis akan membahas tentang topik apa? Sepertinya revolusi industri, Pak. Sistem perdagangan dunia, Pak. Bagus. Nah, coba Bapak lanjut bacakan sedikit lagi ya. Orang yang mempunyai pekerjaan dengan lekas mampu. Nah, sekarang kita tambahkan data pada tabel yang sebelumnya. Dari tambahan-tambahan ini, apakah kalian akan mengklarifikasi prediksi tentang topik yang akan dibahas penulis? Sejarah kapitalisme. Awal mula demo buruh. Kayaknya kapitalisme negara-negara besar deh. Kalau kalian penasaran, Bapak sudah fotokopi ceritanya. Silakan kalian membaca sampai tuntas. Seperti biasa, tandai kata-kata yang kalian belum mengerti. Untuk kita buat kamus bersama. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Pak Domi barusan adalah contoh memanfaatkan teks fiksi untuk topik sejarah. Pak Domi menggunakan pertanyaan pemantik untuk meminta peserta didik menebak topik yang akan dipelajari. Cara Pak Domi membacakan sepenggal cerita di awal ternyata efektif untuk memancing rasa penasaran. Kegiatan literasi di kelas Pak Domi turut membangun kemampuan peserta didik untuk menyimak dan melakukan curah gagasan secara terstruktur dari teks yang disimak. Bila membaca teks fiksi tadi adalah kegiatan pembuka, ada banyak aktivitas lain yang bisa Bapak Ibu olah sebagai lanjutan. Misalnya, diskusi kelompok untuk menentukan topik-topik sejarah dalam teks, atau membuat infografis tentang topik terkait. Penggunaan teks fiksi dalam pembelajaran dapat memberi banyak manfaat. Salah satunya adalah menghadirkan fakta pengetahuan dengan cara yang menyenangkan dan membuat penasaran. Karena teks fiksi ternyata tak sekedar meluaskan imajinasi, tapi juga menyajikan fakta secara indah. Dalam hal ini, para pendidik ditantang untuk terus mengeksplorasi dan menemukan berbagai referensi teks fiksi yang berkualitas sebagai media belajar. Selamat mencoba!